Bang, turun bang. Turun bang. Foto dulu, bentar. Foto dulu ya. Enggak kelihatan ya. Siap. Iya. Sini boleh nih bang. Ke tengah ya. Yuk, foto yuk. Tengah ya. Tengah. Foto dulu yuk. Baku Malasari kanan, Baku Tengah Malasari. lagi nih, tengah nih, tengah. Ayo udah yuk mundur. Maju dikit. Mundur lagi. Ya kameramennya nggak kelihatan. Kameramen ini udah kan? Mbak Baby bisa maju. Mbak Baby maju sama Mas Gali, maju lagi. Mbak Baby mau Mas Gali maju. Mbak Baby mau. Mas yang lain bisa di belakang aja. Mbak Baby mau Mas Gali maju. Mbak Baby mau Mas Gali maju. Kita geseran dikit deh. Nggak usah ya, nggak muat. Apa di belakang kelihatan kok. Udah ya. Mbak Baby gimana nih? Perkembangannya Gali, kasus ini sendiri gimana perkembangannya? Oh, kalau masalah pengembangan kasus saya serahkan kepada kuasa hukum. Oke. Ya. Kalau perkembangan perkara ini saya pikir kan sudah selesai kemarin pemeriksaan hari apa ya? Jumat ya? Itu tentu sekarang itu masih di dalam proses pendalaman dari penyelidik Polda Metro Jaya. Jadi kita justru menunggu perkembangan selanjutnya dari sana, dan pada prinsipnya apapun yang menjadi proses yang akan dilakukan ke depan, bahwa klien kami ini, Gali ini adalah tetap akan sangat kooperatif untuk mengikuti semua proses penyidikan yang akan dilakukan terkait dengan perkara ini. Tapi Bang Mas Gali sama Bang Ras ya, seperti apa melihat akhirnya kasus ini makin lebar dan banyak orang beberapa ngambil momen ikan asin ini. Seperti apa ini? Ya, saya pikir kalau Bang Gali atau Bang Baratna. nanggapannya seperti apa? Ya, Gali ke kamera Gali. apa ya, kalau aku sih ya silahkan saja lah. Kalau masalah tanggapan untuk masalah itu hak orang untuk berbicara. Tapi lu menyangka nggak sih akhirnya hampir semua orang berkomentar Baby, tanya Baby. tentang ikan asin tersebut, atau bagaimana Bang Gali, tanggapannya Bang Gali? Ya kalau menurut aku sih tentang ikan asin itu kan sebenarnya sekarang ini kan intinya kan Gali kan sudah dipanggil sebagai terlapor. Kita hormati aja proses hukum. Untuk orang-orang yang lain kan seharusnya tidak perlu mencampuri ranah itu, karena kan ini urusan prinsipil mereka berdua ya, antara Gali dan Fairuz. Jadi seharusnya ikuti saja prosesnya, jadi jangan lagi ditambah lagi yang ini pihak sana pihak sini menjadi kompor, akhirnya jadi blunder nih beritanya kan, terus semua orang ikut campur, ikut naik panggung semua, terus akhirnya menghakimi masing-masing gitu. Mungkin ya Mbak Kumala sempat kemarin menjelaskan yang barusan nih sebentar. Ini kan orang lain nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi, kan? Ini ada, sekali lagi kami sampaikan dari sebelumnya, ada penggiringan opini di sini. Makanya yang kami minta itu dari tim pengacara, dari keluarga Gali sama Kumala di sini meminta semua perempuan ya khususnya, atau masyarakat khususnya perempuan, untuk tidak terpancing dan menilai dengan cerdas lah permasalahan ini. Karena ini murni permasalahan saudara Gali. Misalnya dengan seseorang ya dengan seseorang. Bukan permasalahan semua perempuan yang ada di Indonesia. Itu bukan. Jadi itu tidak benar. Jangan sampai masyarakat atau perempuan tergiring atau berpikir negatif gara-gara adanya opini-opini yang ada di masyarakat saat ini. Tapi Mas Gali, apakah benar motif menyebut ikan asin ini untuk mempermalukan mantan istri? Karena polisi sempat sudah mengatakan bahwa polisi sudah mengungkapkan karena motifnya Gali mempermalukan Fairuz. jadi gini, saya pikir kalau misalnya pengen tahu jawaban itu motifnya tahu apa, kita kan udah bilang, kita ini kan juga udah kita lihat misalnya penyidik ini profesional, kita pun sebagai lawyer harus profesional juga. Jadi kami termasuk terhadap motif dari penyidik terhadap itu kami tidak mau buka di sini. Dan kalau pengen tahu motif sesungguhnya, apa yang sudah hasil penyidikan yang kemarin dari pertanyaan pertama sampai 46, silakan tanya langsung ke penyidiknya supaya bisa dapat jawaban yang lebih detail. Kalau pengen jawaban lebih detail terhadap ini masalah motif kan udah masuk ke sangat
substansi penyidikan. Jadi kami tidak mau, mohon maaf, kami tidak mau menjawab hal itu. Ya, tapi polisi menyampaikan kalau itu motifnya mempermalukan mantan Saya sedikit Jadi menjelaskan. sudah gali deh tanggapan karena polisi sudah mengeluarkan itu. Saya sedikit menjelaskan. Kalau persoalan motif itu sebetulnya kan berpulang kepada penyidik. Namun satu hal yang pasti, saya percaya dan meyakini bahwa klien kami Gali Minajak tidak ada motif apapun, gitu, untuk menyerang kepada siapapun. Gitu. Itu kan sebuah perumpamaan penanalogian biasa, gitu loh. Tidak pernah klien kami menyatakan kepada seseorang Fulan bin Fulan, gitu. Saya nggak ada. Dan klien kami tidak pernah mengutarakan, silakan disimak di film itu, menyebutkan organ intim, tidak ada. Klien kami pun tidak pernah mengungkapkan selisih bau, gitu. Saja itu aja. Berarti Kalau pernyataan perjelas, polisi tadi itu salah. Jadi bicara motif tuh nggak ada klien kami untuk Katakan menyerang Pak kepada Gali sesuatu, sendiri dari tidak pihak ada. polisi mengatakan seperti apa Pak? Polisi kan sudah Sebentar. gali aja deh gali. Polisi kan sudah menetapkan motifnya, motif Gali itu adalah mempermalukan virus. Nah, kamu sendiri gimana? Karena kan Gali punya, katanya kan Gali punya bukti ketika ngomong minggu lalu itu semuanya saya punya kok buktinya gitu loh. Nah, jadi Coba begini. Gali sendiri dong, Gali dong. Lu mau jawab apa? Oh, kalau saya sih nggak mau nanggapin itu dulu ya. Kalau untuk masalah hukum ataupun masalah BAP kemarin, saya serahkan semua pada kuasa hukum saya aja gitu ya. Tapi Gali sendiri menyesal nggak sih? Maksudnya udah ngomong itu kan jadi gede juga nih. Itu juga jadi merambut kemana-mana ya. Ada penyesalan nggak? Jadi terlibat hukum mungkin. Ya kalau saya menyesal sih, menyesal karena video itu beredar. Nah Gali ini kan kabarnya pihak Pablo cuci tangan, sempat sudah menghapus itu semua. Ada seperti itu nggak? Karena dia merasa dikabarkan dia, gimana tanggapannya? Saya pikir begini, masalah pihak Reutami dan Pablo itu cuci tangan atau apapun bahasanya itu kan itu bagian daripada hak bicara mereka, ya kan. Semua karena ini sudah masuk ranah hukum, maka dihormati juga. Silakan kita serahkan ini, proses ini terhadap proses hukum yang dimana saat ini ada penyidik telah melakukan penyidikan terhadap hal ini. Jadi ya kita silakan ke sana aja. Kalau kami prinsipnya begitu saja, kita serahkan sekarang, kita ikuti semua proses ini dan kita hormati proses hukum ini. Nanti akan supaya kelihatan terang benderang sesungguhnya ini apa sebenarnya, mau ada motif mau apa, itu semua nanti akan kelihatan semua itu. Gali sempat ketika Gali diminta untuk jadi narasumber di medianya Mulut Sampah itu sendiri, maaf mungkin Gali itu dibayar nggak sih sampai akhirnya bisa mengutarakan itu gitu loh. Bayarannya mahal, kabarnya seperti itu. Dan kabarnya nggak diundang juga, benar nggak sih Gali? Ini perlu saya Gali yang ngomong bang. Pada kuasa hukum. Gali yang diundang kan. Kan saya kan sudah tadi saya sudah bilang kasus ini saya sudah serahkan kepada kuasa hukum. Jadi kalau kuasa hukum juga menjawab tidak masalah. Nah, ini kan menyangkut materi pertanyaan itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Riha. Tapi perlu dijelaskan juga, klien kami tidak ada satu kenikmatan yang diperoleh. Ini kelihatan kita sebagai kuasa hukum yang berdasarkan konfirmasi dan informasi yang diterima dari klien kami kan gitu. Tidak ada dibayar ya? Tidak ada kenikmatan yang diperoleh. Satu sen pun nggak ada. Tapi dilihat Ray dan Pablo tadi kayak cuci tangan itu sendiri. Nah gimana? Tanggapan dari kalian gimana akhirnya? Ini kalau cuci tangan. Saya boleh balik lagi tadi. Jadi kita ini tanpa bermaksud menyerang siapapun gitu kan, dan tidak akan menyerang siapapun. Betul yang disampaikan, hak sana sama hak sini sama-sama ada. Yang jelas kehadiran kami ini bukan bermaksud untuk berperang ataupun menyerang siapapun. Kami hadir ini sebagai pengacara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan kebetulan saudara Gali ada masalah, ya kami menyelesaikan itu. Kalau misalnya kami melaporkan seseorang atau apapun, kami tidak akan menyerang siapapun, itu aja intinya. Oke, terima kasih. Gali hari ini Pak itu Komnas Perempuan gimana tanggapannya? Jadi gini, ini kami mau tanggapin tentang ini yang satu ini ya. Tentang saat ini memang kita udah lihat udah ada virus, udah ada ke Komnas HAM ya perempuan. Saya pikir itu hak daripada virus sebagai warga negara Indonesia melakukan mencari perlindungan terhadap hak-haknya. Itu nggak ada masalah. Saya pikir semua warga negara Indonesia apabila merasa ada hak dirugikan terhadap agen manusia itu bisa saja kan. Makanya wadah itu disiapkan, wadah HAM. Tadi seperti dalam tadi diramal bahwasanya maaf ya ada kasus besar lagi akan datang oleh Bang Berni sama Bang Gali. Itu kan hanya ramalan. Intinya kan yang penting kita sekarang fokus dulu bagaimana
melanjuti perkara ini kan, masalah ini sekarang kan Gali kan sudah di BAP, tinggal menunggu proses berikutnya. Sekarang ini kan kita nggak mau banyak bicara karena tidak mau masalah ini jadi melebar kemana-mana gitu loh. Biar aja nanti pihak kepolisian. Oke, selain dari itu juga katanya berarti mau melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian. Seperti apa sejauh mana? Emang ada? Kalau yang itu kan untuk masalah lawyer ya, untuk masalah kemarin itu penghinaan diduga kan penghinaan terhadap lawyer. Itu sudah dari Bang Rihat ya dengan kuasa hukum yang lain, dengan tim-tim yang lain. Oke. Gali, kenapa malah? Sindiran dari Hotman, seperti apa lagi nih? Masih ada sindiran dari lawyer sebelah? Seperti apa? Oh itu mah biarin aja, aku sih nggak mau nanggepin. Malah kemarin sempat ketika Gali diperiksa tidak mendampingi, kenapa Mbak? Kemarin aku sakit sampai sekarang juga masih flu banget, capek, ya kan perlu istirahat. Suaranya juga masih bindem, jadi aku tinggal memonitor aja. Sempat kabarnya bahwa Aku ya mendukung banget lah, karena kan memang dari kemarin juga kan ya tim-tim teman-teman lawyer semua ya kan kita membackup Gali gitu kan, mendoakan, mensupport. Alhamdulillah kan semuanya berjalan lancar. Gali juga didampingi kuasa hukum, datang secara kooperatif gitu. Mbak Bebi, ada sindiran juga Mbak Bebi masalah berlian, katanya Mbak Bebi berlian palsu lagi nih dari sebelah. Seperti apa? Kalau memang ada yang palsu tinggal dibuktikan aja. Kan dia menyatakan palsu segala macam, silakan aja dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kalau saya sampai saat ini tidak pernah ada orang yang melaporkan saya atas dasar dugaan saya dirugikan karena saya menjual barang KW, barang palsu, berlian KW, berlian palsu, itu kan tidak ada. Sampai saat ini catatan nama saya kan di Polda masih beres kan, masih aman. Jadi orang mau ngomong selangit ya itu saya nggak perlu pikirin, nggak perlu tanggapin gitu. Kalau soal rumah yang katanya cuma museum itu gimana itu? Kalau rumah museum itu kan rumah bokap angkat gue, nggak ada masalah kan, emang gue disuruh pakai buat syuting, udah itu aja. Oke ya teman-teman. Tapi kan contoh nyewa bukannya. Kalau sekolah kan udah diklarifikasi kemarin kan, udah wartawan kan udah langsung datang, langsung ketemu dekan, udah dinyatakan lulus. Surat dari pengadilan tinggi juga sudah ada dan itu kan resmi. Jadi ya itu mah berita-berita hoax yang juga ada urusannya gitu. Yang jelas saya lulus, jelas terdaftar sebagai pengacara advokat gitu loh di Kongres Advokat Indonesia. Tapi kenapa tidak melegalitaskan untuk membantu suami untuk? Karena kan saya di sini harus netral dong. Di sini kan posisi saya kan walaupun saya lawyer, saya kan istri. Kalau saya ikut membela dia lagi nanti kesannya kayaknya ya wajar dong suami dibela gini-gini gitu. Jadi saya memilih untuk netral, menghormati profesi advokat. Lebih baik saya mundur gitu dalam kasus Gali. Gitu. Gal, tanggapan hari ini Virus ke Komnas Perempuan? Sudah tanggapi sudah. Ya makanya gini, berarti kalau yang Gali bang. ya nggak apa-apa, ini karena ini harus tersampaikan, itu memang segera harus dihentikan. Opini yang disebarkan atau opini yang saat ini tersebar di masyarakat itu segera dihentikan, harus dihentikan. Dan masyarakat harus berpikir secara rasional dan berpikir secara cerdas bahwa ini permasalahan ini bukan permasalahan perempuan. Itu aja kalau permasalahan itu. Oke teman-teman, Saranin juga buat sama Bang Aldun kan soal menyelesaikan secara keluargaan, udah ada upaya lagi belum sih? Itu kan udah ditempuh waktu kemarin hari Sabtu kan, tapi kan ternyata kan tidak ada respon dari pihak sana gitu loh. Gali kan sudah menawarkan bagaimana ini jangan sampai digoreng-goreng karena sekarang ini banyak banget oknum-oknum yang memanfaatkan kasus ini kan, dilebarkan sehingga kan mengirim sana sini, ngetek sana sini gitu. Tapi ternyata itikat baik Gali itu tidak direspon gitu kan, malah ternyata hasil pertemuan itu sia-sia aja, yang diajakin tabayun itu ya percuma gitu. Ternyata malah Seninnya Gali dilaporkan, itu udah kita hadapin gitu loh. Jadi ya udah sekarang tinggal buat teman-teman semua hargai proses hukum. Jadi kita nggak bisa menanggapi satu-satu pertanyaan-pertanyaan karena ini udah nggak bisa melebar. Ini kan udah harus di jalur hukum, salah bicara nanti akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu. Jadi tolong hormati dulu Gali saat ini nggak bisa banyak statement, termasuk saya. Kita ikutin aja prosesnya, udah gitu aja. Dan mungkin satu lagi nih ada ditambahin lagi. Sedikit menambahkan, saya kira ya nih menurut pendapat saya sebagai lawyer yang baik, kuasa hukum yang baik, kan kita yang berperkara. Artinya ya dimungkinkan saja gitu untuk adanya upaya perdamaian. Itulah saya kira ya pendapat saya, menurut saya sebagai kuasa hukum yang baik itu adalah arahnya adalah perdamaian. Itu tidak tertutup kemungkinan gitu. Itu lawyer yang baik itu adalah bisa mendamaikan gitu. Itu pendapat saya. Bukan untuk memprovokasi terus ya, jadi ya kita tunggu aja deh bagaimana.
Iya, bukan malah memprovokasi. Akhirnya jadi panjang urusannya gitu loh. Karena Gali sendiri sudah bersikap baik, udah bicara kemarin ya maunya seperti apa gitu. Tapi kan nggak ada jalan keluar dari pertemuan itu. Rasa bersalah kali ya. Oke, makasih ya teman-teman. Oke. Ya. Oke. Ketemu lagi. Thank you ya. Abdul, makasih ya nih. Thank you semuanya ya. Thank you ya. Boleh. Sebelah sini berdua. Tahan nih. Sini Berarti boleh tinggal di tengah. sini. Lagi. Mesra dikit boleh, mesra dikit. Sini, Mas. Mas Gali. Mas Gali, Mbak Berbi sini 1 2 3. Sebelah sini pojok sebelah sini. Lagi nih tengah. Nih Gali. Gali. Berdua. Sini dong, boleh dong paling pojok nih. Kanan HP. Mbak Berbi. Berbi. Thank you. Yang paling kiri nih handphone nih 1 2. Mbak Berbi sakit gara-gara kasus ini Mbak Berbi. Sakit gara-gara ngurus kasus ini. Iya, kecapean ngurusin tim segala macam. Itu yang rumah masih ditempatin atau seperti apa sih? Rumah museum itu masih ditempatin sampai saat ini atau cuma dipakai Iya, buat masih ditempatin, itu punya bokap angkat aku emang. Oh, punya bokap. Dipakai buat syuting. Maksudnya emang dia suruh aku pakai buat silakan kalau mau syuting gitu. Tapi sekarang tinggal di sana apa di mana? Apa di Aku kan rumahnya ada beberapa, nggak cuma itu aja. Kalau itu kan punya bokap angkat aku gitu. emang Emang buat syuting andai waktu itu bisa pakai. Jadi ditempatin ada beberapa orang lain yang tempatin di situ. Toko berarti sendiri di mana sih? Udahlah, gue sekarang toko berlian gue didatengin, jadi udah sekarang gue sih nggak mau nanggepin ya. Jadi udah biarin aja lah orang mau ngomong apa. Mas Gali takut atau gimana sih kok bisa nggak banyak komen sih jualan berlian tapi wallpaper rumahnya 35.000 muncul ya Apa yang penting selagi nggak ada orang yang laporin gue masalah berlian yang ibu kakak tiba-tiba muncul. itu kan berita-berita lama, ngapain dipikirin lagi? Itu berita-berita bukan sayang. Itu udah kasus-kasus lama dinaik-naikin biar ini. Tapi kan Mas Gali nggak banyak ngomong, takut apa gimana Mas Gali? Takut apa gimana nih Mas Gali?